Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamahul bayan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi yunabi'ul ulumi wal hikam amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Yang mulia dan yang kami hormati guru-guru kami, bapak-bapak dan juga ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini mari kita lanjutkan masih berkaitan dengan penjelasan bahawa dalam kehidupan kita ini berkaitan dengan apa yang Allah berikan di bumi ini, baik dalam tanah, di luar tanah, di darat, di laut, itu ada kemungkinan 3 alternatif hukum bagi kita yang dibebankan oleh syarak. Ada yang hukumnya itu halal kita makan, halal kita pakai, dan halal kita gunakan. Yang kedua, ada yang haram kita makan, haram kita pakai, dan haram kita gunakan. Yang ketiga, ada yang samar-samar, yaitu antara halal dan haram. Itu yang disebut dengan syubhat. Dan ini penjelasannya dalam kitab Tirus yang kita baca ini berangkat dari hadis Rasul, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Yang haram sudah jelas, yang halal sudah jelas, dan antara halal dan haram yang belum ada kejelasan dan juga belum terang bukti tentang halal dan haram, itulah syubhat. Berkaitan dengan halal haram dalam transaksi, hubungan, pertukaran, penggunaan jasa, dan segala macam berkaitan dengan muamalah, itu sudah sekilas kita bicarakan pada sebelumnya. Sekarang kita masih dalam konteks untuk bagaimana menyikapi segenap apa saja hukum dasar atas ciptaan Allah yang ada di bumi ini, baik yang dalam tanah, yang di darat, yang di laut, yang hidup, yang mati, dan apa itu kemana dan apa hukum dasar. Oleh karena demikian, walaupun kita sedang dalam perjalanan itu, kami tetap memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang barangkali ada hal-hal lain yang perlu dalam diskusi kita di sini untuk kita temukan sebuah ketenangan, yang hal ini bisa kita saling sharing untuk memberikan penjelasan hukum sehingga dalam hidup ini kita dengan penuh ketenangan. Baik masalah keluarga, baik dengan masalah sosial, bahkan juga masalah hukum dan masalah-masalah lainnya yang merasa terganjal dan tidak begitu merasa tenang terhadap status hukum dalam kehidupan yang kita gunakan dan kita jalani, bisa Bapak sampaikan dan Bapak tanyakan kepada kami, tapi dengan janji tidak mesti harus dijawab. Kalau memang itu betul-betul tidak punya dan tak sampai ilmu kami ke situ, kita akan pending dan kita konsultasi dengan guru-guru kita selanjutnya dan kita akan memberi jawaban
yang konkret pada malam selanjutnya dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan ini, saya beri kesempatan dulu kalau ada yang ingin untuk bertanya. Kalau tidak ada, kami lanjut. Silakan, Boy. Berkaitan dengan hukum biang atau kepiting. Kalau yang di laut sudah jelas, airnya suci, bangkainya halal. Apa saja di laut, rupa apapun, kecil, besar. Kalau jelas dia itu dalam air, makna dalam laut, boleh dalam sungai. Bentuk yang dalam laut, punya temu-temu dalam kerung kan ada. Bertemu lalu kakon. Kalau dia memang hidupnya makna binatang laut, kalau dia itu adalah di laut dan tempat utamanya hidup, dan ia tidak bisa hidup di darat, itu adalah hukumnya halal. Kenapa kon? Baik-baik tak pegang ke biang ini. Itu tak pedua. Itu biangnya pak idong. Kan? Yang halu. Ya. Pua kejihi baca, pukon baca, atau nama alam laut. Kecuali getanya kadang-kadang atanya hana disukai di jiwa, atau ia menimbulkan kemudaratan bagi tubuh, kemudaratan bagi badan, kemudaratan bagi jiwa. Nah, barangkali binatang-binatang laut atau jenis-jenis engkut muyota pajuh nyan mabuk tu. Nyan anjut. Nyan karena datang kemudaratan. Hukum dasar seperti itu. Binatang darat ada yang panjang, yang panun, yang buntok, taban mendung, kecuali lan tu. Yang iji memang jelas dalam laut. Terkecuali tidak disukai oleh jiwa. Yang kedua, karena ada unsur bahaya. Saban lagi binatang darat yang telur apa saja yang ada di darat. Bukan binatangnya, telurnya, buahnya. Tapi buah bukan buah yang dibawa di luar. Buah dalam tubuhnya, buah punyi, buah nyo, buah jetruk, buah cicak. Ada nama hukum buah itu halal. Kecuali ia ada keracunan atau secara umum terjadi kemudaratan. Maka atas dasar darurat itu karena mudarat, maka itu hukumnya jadi haram. Nah, bau punya baik baju mai, anjir tadi bau punya. Dah. Kemudian, teman tahu bau dia, teman nak orang pergi bau dia mudarat. Tuum badan tanpa tergerah-gerah tapi orang baju. Tapi terserah kalau anak baju nak apa. Baik baju dia bau dia. Tapi secara umum sudah menjadi uruf, telur ular itu membawa mudarat. Walaupun sabah-sabah tubuh yang iji banting, lawan banting pun. Karena mudaratnya nak kira tubuh-tubuh lagi urung pajuh ni betul. Ganyan ni betul pajuh nak pupuk tubuh, yang tubuh ganyan tubuh ni betul nanti tabah. An-nadir kal adam. Yang jarangnya lagi hana kira. Jadi hanya hukum mudarat dengan tidak mudarat pada pribadi satu orang, tapi yang diukur secara umum. Wa kepada biang. Menyabiang laut hi saban plung saban udip hana saban. Yang di darat nak dua macam, nak biang nak kerungkung. Menyabit teliti rap saban udip dua. Dema di biang tamong lam ia jak merawah lam lihop. Di kerungkung iji darat buka tempat tamong dalam. Di dalam nak ia ngana nak dupu tabai iji mu'en bin dalam oci. Mu'en kat bin bangka cik. Tema iji kon lam bangka. Ham temeng kerungkung tak lihop lam lihop yang tak berabak kerungkung ham temeng. Di kerungkung iji raya-raya ham tumpuk-tumpuk kan. Pegat uruk tamong kenan. Jelas darat iji dianggap karena iji tebiat udarat. Di tamong darat, di dalam pun naik wallahu alam.
kerungkung. Hihi kat tabangan biang. Berkaitan dengan biang yang hidupnya di bangka. Yang ia kalau kita lihat tidak ada tempatnya kalau bukan dalam air dan tidak ada tempatnya ataupun tempat dia menginap yang sifatnya di darat. Tapi iji lalu hom. Jimen lam iya. Tapi persoalan di binatangnya, wate tacok tak kebah di darat, menyamatikan karena darat. Karena ada biumpun. Baik tabibi umpun tak apa-apa, dia mati je menurut kadar umum baik biumpun. Menurut kadar manusia, hana biumpunnya 72 jam. Hingga dalam hukum jinayat, 72 jam orang tak kurung, ia hana tabi, buh hana tabi. Yang dianggap pembunuhan dengan sengaja. Karena secara adat, bahawa 72 jam orang tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, itu adalah secara adat, itu daya tahan yang paling lama untuk dia bisa mati. Mati karena tidak ada makanan dan tidak ada air. Walaupun makanan dan air itu bukan sebab, bukan bukan hakikat untuk bisa hidup. Tapi itu sebab yang Allah berikan ke situ. Tapi secara adat begitu. Menurut kata medis. Maka dalam fiqh jinayat itu dijadikan sebagai standar. Nah, jadi sekarang yang terjadi kalkil. Apakah bing itu dia hidupnya di darat atau hidupnya di air? Dominannya dia main dalam air. Ya, dominannya main dalam air dia. Karena tidak ada tempatnya yang lagi kerungkung. Punya kerungkung dominannya darat. Karena pegat umpung kat darat, tamong kat darat. Menyobing iji tamong lam ia, muen lam ia. Percuma iji ada tamai udaran, han mati-mati iji. Punya nampun. Anak tu di uro, pedu uro itu ni darat. Dianggaplah dia hidup dua tempat. Kalau, ya, ia tidak bisa hidup di darat, tapi bertahan saja. Makanya dalam hal ini secara khusus guru-guru kita berijtihad. Karena tanda baca dalam kitab tentang tahu yang makna pasal biang hanam demung. Batang biang bangkanya hana demung. Ya, biawak ada demung sebab nak di Arab katanya. Nah, hingga saya melihat terutama guru saya. Saya tidak pernah belajar sama guru saya, tapi dia itu karena dunji udat. Almarhum Abu di Kulintang, Abu Muhammad Yusuf Kulintang, itu beliau mengatakan bahwa dia itu bukan syubhat, dia haram. Biangnya haram, tabak iji udip dua tempat kepegang lagi canggu iji. Lam temak menyo canggu iji hana rumah, lam i hana rumah, darat hana rumah. Ya. Ha. Maka dia tidak bertahan hidup. Maka pendapat yang lain mengatakan dia binatangnya dalam air. Percuma dia lama proses bertahan di darat. Maka dia itu adalah halal. Karena ada dua pendapat, ini termasuk dalam kategori syubhat. Orang mengatakan bahwa ia keputusannya yang ittifaq para ulama, ia makruh. Makanya redlah ke hukum. Karena yang mengatakan orang yang war'a. Dalam kitab ini nanti akan kita temukan. Di ujung ini nanti akan dikatakan. Bagi orang, karena wara'anya napet bahawa menatabat. Yang warak yang pertama untuk lepas genyan daripada baik gadoh sifat adi. Atau baik pasek. Tabah wara'ah. Wara'ah yang kedua, wara'ah yang disebut dengan wara'ah orang-orang yang salihin. Olehnya wara'ah tingkat orang yang muttaqin. Yang keput wara'ah tingkat orang yang siddiqin. Ya. Tingkat orang yang kedua, orang-orang saleh, ia meninggalkan itu sebagai waraknya. Tapi menyoba orang fikih tingkat baik jid ke tempat rusak adil saja. Dan ia mengatakan bahawa
hukumnya makruh, tidak divonis haram. Maka menyai tingkat tidak orang pasal hanaga hukum pasal menyai pajuh punya bangka. Dalam hukum fiqh, dalam hukum syarak, tidak orang sabit-sabit di orang pajuh punya bangka. Bahkan apa jobing lam tengah jalan, kudeh bak ujung kami nak laut, bak biang khusus. Pernah kena mi bing. Menurut wara'ah tingkat pertama, ganyan hana termasuk hilang keadilan. Kepajunya. Jadi, kenapa kan? Ganyan kepajuh yang lebih bagus. Tapi punya wara'ah tingkat kedua, dia udahnya hanya kepajuh danya. Makanya dalam beberapa tingkat yang terhadap bir. Maka menyomenan yang kahobi pajuh jui lesaan. Cuma menyohana taubi ni kebah ke dia tanya. Ya. Nah, kebah tanya. Berarti yang adanya ada khilaf sehingga hukum secara umum dalam hukum orang-orang yang war'a tingkat menghilangkan keadilan dimakan tidak ada dosa, ditinggalkan karena ia menghindar daripada ada penakun bermacam pendapat itu berpahala. Tapi kebahagiaannya kau kebahkan haid. Apa dia bilang haid kau ira. Nya nam tu berpahala. Idra ku cukup mehen ku biangnya ku galak tapi bab ku fikirnya hana tenang jiwa aku pajo pujian Tuhan yang ku dua buah tempat dia tinggalkan karena dia anggap itu makruh nyan mupahala tapi menyahaid hana kon nyan latar belakang hana pajo karena haid nya hana dua mupahala bu makruh tapi gekebah atanyan karena untuk gejaga daripada asal pada harganya tip hobi katanya gekebah makruhnya yang berpahala. Yang makna kirahah atau makruh dalam syariat, dalam hukum taklifi. Jadi, jino kiban tema kesimpulan biangnya. Lebih god menyonopoleh kepala yang hobi-hobi menyohan pajuh kamu pala. Menyoba urang warna tingkat mutakin diganya nyahan boleh. Dalam hukum ganya nanti. Nah pajuh. Hana konkret, hana ittifaq tentang itu. Lagian, abi menurut ulun tuan. Nalok lain.